Emang kenapa kalau standar bawahnya tinggi? Masyarul muslimin, inilah sumber kekecewaan kita. Ingat, inilah sumber kekecewaan kita karena meletakkan standar minimalnya terlalu tinggi. Kenapa? Seandainya seperti ini, kita tanam cabai, ternyata ketika panen harga itu ada di kisaran 30.000. Harga ada di kisaran 30.000. Saya ingin bertanya, coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah di situ akan merasa bersyukur atau merasa kecewa? Pasti kecewa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan. Harapannya masih ada di 50. Setidaknya tidak laku 100, laku 50. Ketika dijual ternyata hanya laku 30.000 1 kilo. Padahal ma'asyiral muslimin, itu sebenarnya sudah nikmat dari Allah yang diberikan. Bayangkan saja 30.000 1 kilo dengan luas tanah 1 hektar, dengan pengeluaran biaya berapa. Ketika ditotal, tentu saja itu masih dapat untung yang besar. Cuman karena standar minimalnya itu terlalu tinggi, ma'asyiral muslimin, cewa yang ada, tidak syukur. Padahal sudah jelas-jelas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka niscaya janji Allah akan Allah tambahkan nikmatnya. Sebaliknya, wala in kafartum, dan jika kita kufur atas nikmat yang telah Allah berikan, ketahuilah inna azabi lasyadid. Kata Allah, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Yang artinya, ma'asyiral muslimin, kita harus mulai belajar bersyukur. Kurangi harapan. Ya bolehlah kita berharap, namanya juga manusia. Saya tidak melarang, saya juga punya harapan. Tapi setidaknya jangan sampai itu menjadi tulul amal. Jika di dalam kitab hikam disebutkan tulul amal adalah sebuah angan-angan yang sangat panjang yang tidak sampai dilakukan. Seperti dengan yang tidak kesampaian seperti yang ini ya. Uang cabai yang diharapkan laku 100, setidaknya kalau ada laku 150. Saya pengen mobil Alphard, setidaknya kalau jatuh masih dapat Pajero. Jauh ma'asyiral muslimin. Kita lihat kenyataan. Nah, disinilah jika kita meletakkan standar minimal, letakkanlah itu yang paling bawah. Sehingga ketika ada di atasnya sedikit saja, anggaplah ya seperti ini. Cita-cita kita ada di atas ini ya, berharap nyangkut di gelas. Ya, berharap nyangkut di gelas. Akhirnya ketika nyangkut di samping gelas seperti ini sudah sulit untuk bisa bersyukur. Maka agar mudah bersyukur dan kesabaran kita muncul, letakkanlah itu seminimal mungkin. Yang artinya sampai di paling bawah. Itu ada standar minimalnya. Sehingga apa? Sehingga anggaplah seperti isi gelas ini susu yang ada di garis ini ya. Nah, anggaplah standar minimal kita di bawah sini. Ada di atas sini, maka disitulah akan merasakan nikmat dan akan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ma'asyiral muslimin, ingatlah, harapan itu adalah sumber kekecewaan. Dan kekecewaanlah itu yang akan memicu adanya emosi dalam diri kita. Jika kita ingin belajar untuk menjadi orang yang lebih sabar, maka belajarlah untuk memulai meminimalkan harapan. Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Ya terlalu tinggi pun juga imbasnya juga besar sekali. Kenapa? Karena ketika itu terkait dengan duniawi, ya subhanallah, tentunya yang dikejar hanya duniawi saja. Dan masalah agama, ya naudzubillah, mudah-mudahan kita semua tidak sampai ada di taraf ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahmatullahi alaikum. Dalam firman lain Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah engkau
dengan cara bersabar. Perlu digarisbawahi, meminta tolonglah engkau dengan cara sabar. Wassalah, dan lakukan sholat. Karena sholat itu imaduddin, sholat itu tiang agama, masyarakat muslim. Dari sini sudah jelas sekali bahwa perintah Allah ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu, maka kita harus dibarengi, disertai dengan sifat kesabaran. Dan tentunya laksanakanlah sholat. Ma'asyiral muslimin rahmatullahi alaikum. Memang kata orang, marah, sabar itu adalah suatu sifat yang menjadi watak. Yang saya pahami seperti ini, watak adalah sesuatu yang sudah tertanam semenjak masih kecil, sedangkan sifat adalah sesuatu yang masih bisa dirubah. Ini pemahaman saya. Karena kebanyakan orang berkata seperti itu. Tapi menurut saya, saat ini, setelah saya mencoba mendalami lagi, betul, memang watak yang seperti itu, cuman semuanya ini sama-sama bisa dirubah. Tidak ada sesuatu yang permanen yang ada dalam diri kita, tidak ada. Kenapa? Idza arada syai'an ayakula lakum fayakun. Ketika Allah menghendaki kun fayakun, maka akan terjadi. Ketika Allah menghendaki kita menjadi orang yang sabar, maka